Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pantun dulu boleh, Pak Ustaz? Dari Bekasi ke Kota Jember, membawa sepatu dan buah rambutan. Terima kasih kepada narasumber atas waktu yang sudah diberikan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa ja'alahu nuran yahdi bihi man yasha'u ila tariqil mustaqim. Shalawatullah wa salamuhu ala Rasulillah sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la nabiyya wa rasulah ba'dah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz narasumber kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, baik dari MUI Kalbar dan juga dari LHK Bogor dan juga dari Jakarta, rekan-rekan peserta pelatihan dai peduli gambut dan mangrove berbasis masjid rahimahumullah. Alhamdulillah, tentunya rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta maghfirah yang kita terima pada kesempatan hari ini. Kita masih diberi kesempatan dan juga waktu yang lapang sehingga kita bisa bersilaturahmi di forum atau di majelis yang sangat berbahagia ini. Mohon izin sebelumnya, saya di sini sebenarnya belum paham benar Ustaz tentang penyampaian pidato atau ceramah ini, namun permintaan dari teman-teman tadinya, karena saya juga takut kalau misalnya saya nanti diberi waktu nomor 2 atau nomor 3, materi saya nanti sudah diambil orang. Jadi saya tidak apa-apalah, saya di depan, benar atau salah nanti mohon koreksinya. Yang selanjutnya selawat wassalam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang akan mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis rahimahumullah. Tentunya pada kesempatan hari ini kita berada di sini adalah sebagai perwakilan dari desa kita masing-masing. Desa kita adalah desa yang berada di wilayah Kalimantan Barat, yang pastinya ada wilayah gambut dan juga ada wilayah mangrove. Dan untuk kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan ataupun hal-hal yang terjadi di wilayah gambut yang ada di wilayah kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema kebakaran atau membakar lahan adalah kejahatan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, jamaah majelis rahimahullah, kenapa saya sebut kejahatan yang berkelanjutan? Sebagaimana kita ketahui pada saat kondisi seperti ini, di tengah masa pandemi Covid, di mana perekonomian kita semakin sulit, harga-harga sembako semakin melejit, sehingga membuat ibu-ibu pada menjerit. Betul? Iya. Di tengah sulitnya perekonomian ini, tentunya kita sebagai manusia atau makhluk di muka bumi akan menemukan cara yang efektif dan praktis dalam berusaha untuk memenuhi urusan perut kita. Salah satunya Bapak Ibu mungkin berada di wilayah gambut. Cara yang terefektif atau terpraktis yang mungkin dirasakan Bapak Ibu semua adalah dengan membakar lahan. Betul? Karena itu adalah modalnya kecil, tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk mengupah orang untuk menebas ataupun kita menggalinya. Dengan biaya yang kecil kita akan mendapat hasil yang sebesar-besarnya. Itu pikiran kita mungkin pada saat kita membakar lahan. Namun apa yang dampak yang dari kita membakar lahan itu kita pikirkan atau tidak untuk dampak ke depannya? Dampak yang ditimbulkan tentunya sangat besar. Makanya itu saya sebut dengan kejahatan.
Salah satu di antara dampak yang sangat umum atau global adalah timbulnya kabut asap. Kabut asap yang ditimbulkan oleh membakar lahan ini tentunya membuat orang-orang khususnya yang punya penyakit asma akan semakin meningkat. Sehingga mungkin saja karena kita membakar lahan, orang yang penyakit asma umurnya bisa masih 5 atau 10 tahun karena lahan kita bakar, asap dihirupnya setiap hari, jadi umurnya hanya seminggu. Kita yang menyebabkan dosa nggak Bu, Bapak? Iya, berdosa kita. Terus yang kedua, ada biota-biota ataupun ekosistem binatang-binatang yang di dalam lahan gambut tersebut yang mungkin binatang tersebut tidak ada di lahan mineral, lahan biasa. Tahu-taunya kita bakar habis punah, dan itu padahal untuk ekosistem ataupun perputaran siklus kehidupan itu juga sangat diperlukan. Jadi itu juga merupakan suatu kejahatan. Terus yang ketiga adalah dampak jangka panjangnya. Jika gambut terus kita bakar, tentunya gambut akan semakin habis. Bagaimana nasib anak cucu kita nanti 20 tahun ke depan? Apakah kita bisa menjamin bahwa anak cucu kita hidup berkecukupan? Tidak. Setidaknya kita memberikan lahan yang baik bagi anak cucu kita, itu adalah merupakan aset yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu di wilayah gambut, selain membakar, tentunya ada hal-hal yang dapat kita lakukan yang lebih ramah lingkungan dalam mengatasi ataupun dalam kita urusan pekerjaan kita dalam profesi kita sebagai petani di lahan gambut. Apa yang dapat kita lakukan? Salah satunya makanya kita sebagai dai ataupun bertanya kepada orang yang lebih paham. Jadi sampai perbuatan kita akan membawa dampak yang berkepanjangan bagi lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu jamaah majelis rahimahullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak di muka bumi kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh siapa? Tangan manusia. Berarti kita ini sebagai apa Bu? Bapak? Perusak. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali jalan yang benar. Sebagai perusak tentunya kita juga ada beban sebagai khalifah. Khalifah berarti kita lah yang akan membetulkan apa yang telah kita rusak tersebut. Jadi mungkin selama ini dengan cara kita membakar, dengan adanya pelatihan seperti ini, kita akan tahu bahwa ada cara yang ramah lingkungan untuk mengolah lahan gambut. Di antaranya kemarin kita sudah belajar dengan membuat F1MBO, yaitu suatu apa namanya Pak, produk Pak, apa ya, suatu yang kita buat untuk lebih ramah dari lingkungan gambut. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat tentunya dapat diterapkan di kehidupan kita di masyarakat. Sekali lagi ada benang merah, ada yang dapat kita ambil dari kesimpulan kita pertemuan pada kesempatan hari ini, bahwa membakar lahan di lahan gambut adalah bukan satu-satunya cara. Ada cara yang lebih ramah lingkungan yang dapat kita lakukan. Jika di antara yang terbaik ada yang baik, kenapa tidak kita lakukan yang terbaik tersebut? Betul Bapak Ibu? Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang tidak pas mungkin di hati Bapak Ibu. Mohon koreksiannya nanti. Saya akhiri. Biji selasih harganya 1.000, dibuat minuman untuk dibagi-bagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Di lain kesempatan kita bertemu lagi. Buah dipetik buah lumayan, buah sukun banyak yang jatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Mantap Bu. Kasih waktu sedikit sih. Kelompok lain mau menanggapi? Nggak ada komentar? Ya, silakan Pak.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak narasumber yang saya pun tak bisa menyebutkan satu persatu namanya, Pak. Saya ini mudah error, mudah lupa. Kadang-kadang mau disebut dan lupa. Jadi tak bisa saya sebut untuk persatu. Ini pun lupa. Dan yang terhormat, bapak-bapak beserta ibu-ibu calon dai ataupun sudah dai benaran yang insya Allah balik ke kampung kita menjadi dai semua, meskipun pendidikannya hanya standar SMP seperti saya. Pertama-tama tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada saat ini terkecuali kata-kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan yang penuh barakah ini kita diberi kesempatan untuk hadir berkumpul di dalam salah satu majlis di sini guna untuk belajar apa itu gambut atau maghrub, yang insya Allah ilmu ini akan kita bawa pulang dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di kampung. Bapak-bapak beserta ibu-ibu yang saya hormati, adapun tema yang hendak saya sampaikan pada saat ini yaitu tentang melestarikan lingkungan dan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kira-kira nyambung nggak Pak tadi, Pak? Nyambung. Saya ini belajar, Pak. Nyambung, Pak. Kira-kira nyambung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Apakah ibadah itu cukup dengan sholat, Pak? Tidak. Terbatas dengan sholat saja ibadah? Tidak. Terbatas dengan puasa saja ibadah? Tidak. Tentu tidak. Bahkan senyum termasuk ibadah. Jadi terkait ayat ini dengan lingkungan alam semesta, saya pun belajar dari narasumber-narasumber yang ada ini. Saya berpikir ayat ini juga terkait dengan alam semesta, yaitu tentang penanaman mangrove kembali, kemudian mengolah gambut
yang di situ ada ekosistem kehidupan. Yang mana kalau kita nanam, keluar bahasa kampungnya Pak ya? Iya. Keluar bahasa kampung. Anggapnya kami lewat Jadi yang mana? Di bawah. Jadi yang mana kalau kita menanam mangrove, kemudian di situ ada kehidupan makhluk-makhluk yang lain, kemudian tidak membakar hutan, kemudian kehidupan makhluk-makhluk yang lain bisa hidup bebas, maka itu terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tiket kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah itu wasilah itu. Ayo. Ini sampai jam 3 kita ini dengar. Uji. Jadi termasuk ibadah. Jadi saya itu mikir Pak. Saya mikir ya. Jadi kita di sini ini di hotel ini Pak, saya menggambarkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguhnya. Ini 0,0% hadir di sini. Yang mana saya Pak dari Parangtikar gratis. Sampai di sini nginap gratis. Makan gratis. Semuanya serba gratis. Subhanallah. Ini gambaran saya. Bagaimana surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan kita di dalamnya itu banyak buah-buahan, di bawahnya sungai mengalir. Ini dunia yang 0,000% ini. Subhanallah. Saya merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 0,000% hadir di sini. Bapak-bapak beserta saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi tidak cukup misalnya kita sholat, puasa. Mari kita bersama-sama untuk melestarikan lingkungan alam semesta ini untuk tiket kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, harapan saya sepulang kita dari sini ini, marilah kita bersama-sama menyampaikan apa ilmu yang kita dapat di sini ini, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita agar mereka mau melestarikan lingkungan. Kita tidak cukup berdakwah hanya memerintahkan saudara-saudara kita untuk bersolat dan sebagainya, namun untuk tiket ke surganya Allah Subhanahu kita perintahkan dan kita ajak mereka, terutama diri kita ajak mereka untuk melestarikan lingkungan alam semesta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.